Nggih. Eh, kalau untuk puasa sunnah, nek wanita pengen melakukannya maka harus izin dengan suaminya. Nggih. Ibu-ibu nek pengen puasa sunnah harus izin dengan suaminya. Pak, aku sesuk pengen poso sunnah, entuk apa ora? Bojone jawab, ora entuk, sesuk aku perlu, kayak gitu. Maka nggak boleh. Karena ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah hukumnya sunnah, tapi melayani suami hukumnya wajib. Ya, wajib. Maka ya izin dulu. Nek sesuk bapaknya pengen perlu, ampun poso. Insya Allah sudah dapat niatnya. Tapi nek bapaknya yong rapopo, ning bar maghrib harus misalnya kan ya, ya udah nggak apa-apa puasa. Tapi kalau nek poso wajib maka tidak harus izin. Ya, karena kalau poso wajib seperti poso Ramadan ya suami juga apa? Puasa. Tapi kalau puasa sunnah istri harus apa? Izin suami. Tidak boleh tidak, harus izin. Jangan mentang-mentang ini wah poso. Terus diajak, lah aku lagi poso, kayak nggak boleh. Ya, nggak boleh. Agar menghindari kewajibannya sebagai seorang istri melayani suami, maka ini tidak boleh. Harus izin apa? Suami. Kalau suami ingin mengizinkan silahkan puasa, kalau tidak mengapa. Ya, tidak usah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Napa nih, Pak? Oh, halal bihalal. Eh kebiasaan halal bihalal secara asal tidak ada asalnya dalam Islam. Okay. Dan mengadakan halal bihalal itu tidak secara asal tidak ada dasarnya dalam Islam. Dan terkadang dalam halal bihalal itu ada beberapa hal yang melanggar, seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau salaman juga laki-laki dan perempuan padahal bukan mahram, ya, maka ini ada beberapa pelanggaran, ya. Namun secara hukum, misalnya seseorang meminta maaf kepada yang lainnya boleh, ya, minta maaf kepada yang lainnya boleh. Tapi kalau halal bihalal yang kemudian melanggar hal-hal yang tadi kita sebutkan, maka ini mboten angsal. Kecuali kalau memang misalnya setelah sholat Id kemudian ada perwakilan dari desa misalnya kemudian minta maaf kepada masyarakat, tapi secara lisan saja, tidak perlu harus jabat tangan. Kalaupun harus jabat tangan ya sesama laki-laki saja, maka kalau itu tidak dijadikan sebagai ini adalah ibadah, insya Allah tidak ada masalah. Karena intinya minta maaf kapanpun boleh. Cuman terkadang di momen-momen tertentu itu dikhususkan. Nah, mengkhususkan momen ini harus ada dalil. Kalau memang itu ibadah. Seperti maaf-maafan atau minta maaf, nyebar maaf-maafan lewat WA atau SMS sebelum Ramadan. Terkadang kan ada minta maaf dulu. Ya, ini secara hukum kalau ini dijadikan dalil bahwa ini yang lebih afdol, nggak boleh. Tapi kalau karena itu adalah momen yang mungkin baru bisa, ya nggak apa-apa. Secara asal tidak mengapa. Jadi halal bihalal itu jangan kemudian menghalalkan semuanya. Ya, halal bihalal maksudnya ya menghalalkan apa yang dulu pernah salah antara sesama saja. Ya, tapi tidak dijadikan sebagai bentuk apa ini ibadah. Tapi kalau secara dasar memang tidak ada. Sahabat Nabi dan juga Nabi SAW setelah sholat Id mereka hanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, sambil pergi pulang ke rumah salaman taqabbalallahu minna wa minkum tanpa harus berkumpul dan sebagainya. Tapi kalaupun dijadikan berkumpul itu tadi harus dipisah laki-laki dan perempuan. Kemudian salaman tidak boleh sama bukan mahram saling salaman tidak, tapi harus sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan dan sebagainya. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaan ini Bapak yang terkait dengan wanita yang suci tadi di waktu zuhur tadi ya, antara zuhur sama asar, maka di sini disebutkan pendapat yang paling kuat adalah wanita tersebut tidak memiliki kewajiban untuk sholat zuhurnya. Ya, karena ketika itu dia masih
dikenai udzur, yaitu ada haidnya. Jadi misalnya seorang wanita suci di antara duhur dengan asar, maka sholat duhurnya dia tidak wajib untuk melaksanakannya. Eh, cuma duhurnya saja. Kemudian kalau memang masuk waktu asar, maka hanya asarnya yang disolat, hanya asarnya. Kalau duhurnya, maka dia tidak solat. Wallahu a'lam bishawab. Hubungan dengan Jumat, salat Jumat itu bagi wanita kan umumnya kan tidak ikut Jumatan. Itu niat sholat zuhur apa niat sholat Jumat? Iya, seorang wanita kalau memang tidak ikut sholat Jumat, maka niatnya adalah sholat duhur. 4 rakaat. Jadi jangan ibu-ibu sholatnya juga cuma 2 rakaat, nggak boleh. Ya, karena dia tidak ikut sholat Jumat, maka dia sholat duhur. Tapi kalau wanita ikut sholat Jumat, maka tidak ada sholat duhur baginya. Ya, sudah cukup dengan sholat Jumat tersebut. Tapi ingat, sholat Jumat bagi wanita itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi kalau wanita ingin sholat Jumat, silahkan, dan itu sudah menggugurkan sholat duhurnya. Tapi kalau dia tidak ikut sholat Jumat, maka dia wajib sholat duhur 4 rakaat dan tidak boleh 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Sholat duhur, ya, karena dia tidak ikut Jumatan. Jadi siapapun yang tidak ikut sholat Jumat, maka dia sholat duhur. Walaupun laki-laki dia sakit misalnya, maka dia di rumah tidak boleh sholat Jumat. Ya, tapi dia harus sholat duhur. Intinya yang nggak ikut sholat Jumat, mau laki-laki ataupun perempuan, berarti nanti ganti dengan sholat duhur, bukan sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu zuhur, waktu itu saya terus ke masjid. Biasanya kan 10 apa 15 menit kan terus qomat. Nah itu ternyata qomatnya itu lama. Enggak qomat gitu. Sedangkan saya ada keperluan, terus saya memutuskan sholat sendiri, tidak berjamaah. Itu sholat Jumat apa sholat biasa? Sholat biasa. Ternyata qomatnya itu setengah jam kemudian baru qomat. Terus sholat saya bagaimana itu? Karena itu sudah masuk waktu sholat, ya, sudah waktu masuk sholat, maka secara hukum sah-sah, tapi tidak dihitung jamaah. Dengan sholat sendiri, berarti cuma dapat satu derajat, ya. Itu pun kalau memang 1 derajat itu sholat kita bagus, ya. Tapi kalau misalnya jelek, ngapunten karena mungkin urusan sehingga harus cepat-cepat misalnya, itu bisa mengurangi, ya, sehingga 1 itu bisa jadi setengah, ya, bisa min malah nanti kalau ini, ya. Maka mungkin wallahu a'lam bishawab, memang sholatnya sah karena sudah masuk waktu sholat, tapi secara hukum jamaah tidak karena memang sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau bisa, ya apa-apa itu sebelum sholat memang urusan sudah selesai, ya, sehingga sholatnya lebih tenang. Atau kalau memang ada urusan yang harus segera diselesaikan, mungkin selesaikan dulu urusan baru kemudian sholat. Ya, walaupun mungkin resikonya juga mungkin sholat sendiri, kecuali kalau masih ada jamaah yang lain yang bisa diajak jamaah, maka itu bisa jadi jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Nggih, sah mawon, Pak. Jadi kalau ada imam yang batal, nggih, kemudian piyambake jelas nggak boleh melanjutkan sholat, nggih, harus keluar, maka yang belakang harus menggantikannya, harus maju jadi imam. Dan apakah hukumnya boleh? Ya boleh. Memang harus mekatan, nggih, harus diganti. Kalau nggak diganti, sinten sing nyopir mangke. Nggih, kan mboten enten mosok sholat dhewe-dhewe mboten. Terus ada 1 orang sing maju untuk menggantikan itu. Nggih. Niku angsal, nggih. Niku angsal. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Buru imam apa buru dhewe?
Nggih, pokoknya yang mengganti niku yang burinya imam niku Pak, yang jadi nggak harus yang paling belakang. Nggih. 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 Ora kondo ngono iku beli. Niki nggih mboten ngangge. Ora kondo. Janjinan ngono. Bulet maju. Benar ngerti Pak. Nggih. Nek sing imame kondo mang maju Pak, tapi jenengan mboten nanggapi nggih mboten napa-napa Pak. Nek jenengan nanggapi nggih batal nggih jenengan kan. Padha-padha le ngomong. Nggih. Nek imame kan genah batal gitu, ngomong mboten napa-napa. Pak mang maju mboten napa. Tapi jenengan mboten sak nggih tak maju mboten sak. Maka niku batal. Asing atuh nggih. Terus tetep maju langsung maju mawon. Apanya? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Nggih, sudah paham insyaallah. Sebenarnya bisa. Cuman kan mungkin sangat jarang gitu. Makanya yang belakang imam itu seharusnya adalah orang-orang yang sudah paham tentang hukum-hukum sholat itu. Sehingga kalau imamnya ini batal ya langsung ganti tanpa harus berbicara apapun. Tapi kalau memang suruh nunggu, imamnya suruh nunggu, ya sudah nunggu. Makmum nunggu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sampun? Niki mumpung disyuting mbok enten pertanyaan wae. Oh, nggih, sekal malih. Nggih. Makanya 25%. Kita kasih saudara atau orang lain. Oh dia aja. Nggih, kalau dapat rezeki itu nggak harus keluar zakat, Pak. Karena zakat enten aturane. Zakat itu setahun pisan, pertama. Kedua harus sampai nisab. Nisab itu ukuran tertentu sehingga seseorang wajib keluar zakat. Paling banter zakat niku zakat pertanian. Nggih, itu setiap panen keluar zakat. Itu pun kalau nisabnya sampai, nek mboten nggih mboten keluar zakat. Maka termasuk wallahu a'lam bishawab, nek enten piantun PNS, kemudian setiap bulan dia keluar zakat dari gajinya itu sebenarnya tidak ada. Nggih. Karena mboten enten zakat niku keluar setiap bulan ini mboten enten. Tapi nek dapat rezeki ajeng maringi tonggone sedereke, maka itu bukan zakat tapi sedekah. Nah, sedekah tidak perlu enten ukuran, jenengan ajeng kei kabeh monggo, setengah nggih monggo. Nah, niku mboten napa-napa. Maringi kula nggih mboten napa-napa. Nggih. Itu kalau napa? Sedekah. Dadi mboten enten nek sedekah niku mboten enten ukuran, mboten enten wektu. Tapi nek zakat itu harus 1 tahun penuh dimiliki hartane, kemudian harus sampai nisab. Nggih, harus sampai nisab. Kemudian keluar 2,5% nggih zakat. Nggih, itu kan nek kita ngitung zakat niku rumit, Pak. Makanya enten perlu tulisan, perlu makanya ndak ini. Tapi secara umum nek zakat harus napa? Ada ukuran. Tapi nek jenengan angsal rezeki, nggih, angsal rezeki dikai tiyang ngoten, maka nek ajeng kei tiyang sanes, maka niku sedekah hukumipun. Intine berapapun jenengan paringi niku sebutnya sedekah. Yang kedua, sinten sing harus diparingi? Sederek paling dekat, terutama sing paling miskin nek jenengan pengen kei. Nek tangga ning dudu sederek secara hubungan darah titik darah. Tapi ternyata gadah sederek sing ngapunten mungkin kekurangan harta, maka dia yang berhak karena tasih sederek. Nggih. Kalau sedekah ke sinten kemawon angsal, tapi diutamakan saudara yang mungkin memerlukan. Nggih. Tapi kalau zakat orangnya tertentu juga. Nek sederek sugih kei zakat mboten saged. Zakatnya harus orang miskin, orang yang terlilit hutang dan sebagainya. Terus nek ajeng diparingaken nggih sederek sing paling dekat, mbuh niku kakak, napa adik, napa keponakan lan bisa pituritipun diparingi niku yang paling berhak. Kalau sudah ternyata masih pengen ngasih lagi ya tetangga. Nggih,
tangga. Wallahu a'lam bishawab. Niku, dadi intinya ya zakat harus ada takaran, tapi kalau sedekah mboten harus ada takaran. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ya. Kalau untuk cara dia riswahnya jelas ini haram karena menyuap, ya. Dan Rasul mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, ya. Penyuap dan yang diberi suap diancam dengan neraka, maka jelas ini ada perkara yang haram. Tapi apakah gaji setelah itu apakah haram? Wallahu alam, kula dereng ngertos. Ya, apakah haram terus ataukah hanya sekedar ketika itu saja? Karena kalau dia sudah masuk kan dia sudah kerja, gitu, sudah kerja, kemudian dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya mungkin, atau sudah, apakah itu nanti juga jadi haram? Wallahu alam. Mungkin nanti bisa kita sampaikan di kesempatan yang lain. Oke, wallahu alam bishawab. Tapi yang jelas nyuap nggak boleh, hukumnya haram. Ya. Wallahu alam bishawab. Sampun nggih? Niki nek enten ombene lumayan, mboten napa-napa niki, mboten enten ini. Nggih. Nggih. Nek kalih ngeteh niku mboten napa-napa niki. Niki rada nggih. Pun garing niki. Nggih, mugi-mugi kuat ngantos wonten mangke insyaallah nggih. Mugi-mugi bermanfaat kirang langkung nyuwun pangapunten nek enten jawaban sing kula sampaikan kok menyalahi syariat, kula bertobat dumateng Allah, mugi-mugi di lain kesempatan kita sampaikan sing bener sing pundi. Nek enten manfaate saged dipun ambil manfaatipun, nek mboten nggih mugi-mugi dados pelajaran kangge kita sedaya. Lan mekaten mugi-mugi amal ibadah kita dipun tampi dening Allah. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.